Untuk membahasnya lebih jauh, kita akan berbincang bersama Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Halo Prof, apa kabar Anda hari ini? Baik, Pak. Luar biasa, looking good, looking good. You look good too, same. Thank you. Pak, Prof, kita langsung saja berbincang bagaimana sebetulnya Anda melihat kinerja perdagangan Indonesia di kancah internasional sepanjang tahun 2024 ini. Iya, yang pertama-tama pemirsa investor daily kalau lihat neraca perdagangan Indonesia di Oktober 2024 dari data yang saya dapat mencapai 2,48 miliar dolar AS dan ini melanjutkan capaian surplus pada September sebesar 3,23 miliar dolar AS dan ini surplus ini memang ditopang oleh nilai ekspor yang dibandingkan dengan import. Jadi adapun ekspor di 2024 tercatat sebesar 24,41 miliar dolar atau meningkat 10,69%. Dan neraca perdagangan non-migas juga ada surplus dan kinerja positif ekspor non-migas didukung oleh peningkatan komoditas lewat batu bara, lewat sumber daya alam, lemak, hewan nabati, dan sebagainya. Dan memang ada defisit perdagangan migas dan terjadi meningkat sebesar 2,32 miliar dolar AS pada Oktober 2024. Ya. Tapi all in all, tadi seperti yang ditanyakan bahwa kinerja perdagangan Indonesia di kancah internasional 2024 sih menurut saya cukup baik. Apalagi ditopang tadi seperti yang disampaikan di pengantar di awal, Indonesia akan ingin join dengan beberapa blok ekonomi seperti OECD yang walaupun kita lagi masa aksesi menjadi member of OECD, lalu kita juga sedang dalam proses di CPTPP, lalu juga ada beberapa blok-blok union lain yang kita coba lakukan dan ini merupakan policy dari Presiden Prabowo untuk bisa meningkatkan banyak bilateral dan multilateral relationship dengan banyak negara. Baik, Pak. Jadi memang potensial dan memang mengarahnya ke arah yang positif. Yes. Nah Prof, sepanjang tahun 2024 neraca perdagangan Indonesia sendiri mencatatkan surplus. Rekor ini berpotensi berlanjut. Namun bagaimana Anda menyoroti kualitas surplus tersebut? Apakah sebetulnya berbobot begitu masih terjaga dengan baik atau justru ada tanda pelemahan? Iya, memang kalau saya lihat memang perkembangan global dan domestik pemirsa, kualitas surplus di 2024 bergantung beberapa faktor. Di antaranya adalah fluktuasi harga komoditas yang memang kita lihat dengan adanya perang Rusia-Ukraine di sepanjang tahun ini, lalu sempat konflik memanas antara Israel dan Palestina, dan kalau pada saat ini kita melihat konflik di Korea Selatan, Presiden Korea pun juga berkaitan dengan sign of military, dan ini juga ada diversifikasi ekonomi, kebijakan proteksionisme. Nanti kita lihat dengan Presiden Trump yang telah terpilih sejauh mana banyak negara yang menerapkan proteksionisme, lalu dikaitkan lagi dengan trade war-nya atau perang dagangnya Amerika Serikat dan China. Ini semua menjadi menarik karena kalau kita lihat fluktuasi neraca perdagangan Indonesia akan bergantung kepada seluruh dimensi yang ada tadi, termasuk juga bergantung kepada situasi geopolitik yang ada di banyak negara di Timur Tengah dan sebagainya. Nanti kita lihat apakah ini justru akan makin terjaga baik atau tidak. Tetapi kalau ritme ini bisa dilakukan, artinya Presiden Prabowo dengan melakukan banyak lawatan ke banyak negara ini bisa terus dikembangkan dan kita punya standing point yang bagus dengan negara lain, saya rasa akan bagus Pak Iqbal untuk kita bisa menjaga neraca perdagangan Indonesia untuk semakin baik di tahun-tahun yang mendatang. Menarik ketika menyoroti proteksionismenya Presiden Donald Trump begitu, di mana Indonesia lagi berproses untuk menjadi anggota OECD. Di sisi lain kan Amerika sendiri juga memberikan tarif mahal begitu untuk masuknya barang-barang Cina. Apakah ini Indonesia melihatnya sebagai potensi market baru untuk ke Amerika, tapi di sisi lain kita mau jadi OECD participants? How do you see this, Pak? Ini menarik, pertanyaan Pak Iqbal sangat bagus sekali, karena memang terakhir Amerika Serikat di pemerintahan Joe Biden menerapkan tax sekitar 400% untuk produk dari China. Contoh electric vehicle. Saya kebetulan baru dari negara-negara itu, saya juga baru beberapa minggu ini beberapa kali bolak-balik ke China, dan memang electric itu berkembang sekali di sana. Kita nggak usah sebut brandnya, tapi banyak sekali. Auto driving juga sudah banyak. Nah, artinya tax yang dilakukan oleh Amerika ke China sekitar 400% itu luar biasa untuk menghambat produk. Tidak kalah tentunya ada konsekuensi hukum perdagangan internasional di mana hambatan-hambatan yang itu sepertinya harusnya tidak ada. Tetapi kan dia ingin memprotek negaranya supaya nggak hancur dengan industri yang ada. Nah, ini pertanyaannya adalah tadi apakah menguntungkan Indonesia atau tidak? Itu yang makanya saya bilang tadi sampaikan Indonesia harus punya diversifikasi market
dengan banyak negara. It's not only depending on United States or China. You have to gain a good relationship with other country dengan Uni Eropa, dengan Singapura. Kemarin juga Pak Presiden ada ke Brazil, ada ke negara-negara yang lain dengan mungkin dengan India, dengan Korea Selatan, dengan Jepang dan sebagainya. Artinya semua ini kita bisa jalin sehingga diversifikasi itu terjadi. Tidak hanya bergantung kepada dua kekuatan negara yang ada. Baik, menarik sekali. Lalu seperti apa sebetulnya langkah yang dibutuhkan untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia di tengah pemerintahan yang baru ini, Prof? Tapi usai jeda ditahan dulu, Prof Aryawan. Pemirsa, tetap bersama kami, Investor Daily Special akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Special dan masih bersama kami Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis maksud kami dan perdagangan internasional. Prof, saking semangatnya saya slip tongue dan mau bertanya sebetulnya seperti apa langkah yang dibutuhkan untuk mendorong kinerja ekspor, di mana kita tahu pada tahun 2024 ini Indonesia menghadapi transisi kepemimpinan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat kedua kiprah kepemimpinan ini dengan tentu gaya yang berbeda? Iya. Memang ini pasti setiap pemimpin punya style masing-masing. Pak Jokowi pasti punya style yang baik untuk bangsa ini. Pak Prabowo juga sama. Dan masing-masing kita punya dua pemimpin yang pasti menjadi role model untuk kita semua. Nah, gaya Pak Presiden Prabowo kalau saya lihat memang melihat kebijakan Indonesia untuk luar negeri menjadi hal yang penting. Dan saya cukup mendukung apa yang dilakukan dengan roadshow ke beberapa negara, ke China, dan juga ke Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kita tidak membela salah satu blok dua kekuatan ini. Dan yang kedua adalah juga mengikuti beberapa forum-forum internasional dan Indonesia menjadi bagian dari sana. Dan kita memang mendapat investasi sekitar 290 triliunan. Wow. Walaupun di catatan saya itu tidak semuanya berupa hibah. Setahu saya yang China itu hibah, tetapi yang Amerika Serikat itu adalah bentuknya pinjaman. Hati-hati. Jadi kita bisa melihat, tetapi esensinya adalah keluar tapi mendapatkan benefit untuk Indonesia. Nah, apa yang menjadi harus dilakukan oleh Indonesia tadi yang dikatakan oleh Pak Iqbal, langkah-langkah untuk memperkuat ini ke depan. Pertama adalah meningkatkan tentu competitiveness, daya saing. Kita harus punya daya komplementer. Apa yang tidak dimiliki oleh negara lain, ekspor-import negara lain, itu yang harus kita lakukan. Misalnya kita kuat di CPO, crude palm oil, di kelapa sawit, ya kita harus kembangkan itu. Lalu di sumber daya alam yang lain, misalnya kuat di bidang batu bara atau sumber-sumber mineral dan yang lain, manufaktur, ya kita harus kembangkan itu. Nah, yang kedua adalah kita meningkatkan sektor teknologi dan digital ekonomi. Karena kita tahu perkembangan yang sekarang ekonomi digital udah begitu hype. Anak-anak Gen Z semua base-nya adalah digital ekonomi. Nah, ini yang memang harus kita kembangkan. Dan juga mempercepat proyek-proyek infrastruktur yang ada, saya lihat. Karena banyak kota-kota harus memang terdistribusi, tidak terpusat kepada kota-kota besar. Pelabuhan, jalan tol itu semakin diperluas. Karena saya lihat banyak di daerah-daerah yang sudah mulai terbuka, tetapi butuh lebih masif lagi. Artinya kalau kita lihat di beberapa negara seperti di China, saya juga sempat kemarin ke beberapa negara di Eropa, saya lihat memang wilayah-wilayah yang menjadi park-park kecil itu menjadi unggulan di negara itu. Lalu perlu ada penguatan hubungan diplomatik dengan antar negara. Nah, itu peran dari representatif kita yang ada di sana, baik di luar negeri maupun di Indonesia untuk bisa mengkampanye policy-policy Indonesia di sana. Baik, berarti beberapa faktor memang harus ditekuni lebih lagi begitu ya untuk meningkatkan dan mendorong kinerja ekspor Indonesia. Lantas Indonesia kan masih mengandalkan batu bara dan minyak kelapa sawit, Prof, gitu ya, atau CPO atau crude palm oil serta besi dan baja untuk menopang perekonomian, terutama dari sisi ekspor. Bagaimana Anda melihat tantangan yang dihadapi dari sektor-sektor tersebut, di mana juga batu bara, minyak kelapa sawit dan komoditas terimbas dengan sentimen-sentimen geopolitik begitu ya? Betul. Itu terimbas sekali. Pak Iqbal dan pemirsa Investor Daily, bahwa kalau kita lihat di crude palm oil atau CPO kita, ini kan kelapa sawit menjadi unggulan. Tetapi kita terkendala dengan Uni Eropa Deforestation Law. Dengan adanya undang-undang deforestasi itu tidak memungkinkan untuk barang produk kita dengan mudah masuk ke sana. Karena ada screening lebih lanjut, ada audit lebih lanjut. Karena dengan alasan deforestasi lingkungan, hutan, dan sebagainya.
Artinya tidak semua produk crude palm oil kita bisa masuk ke sana. Nah ini yang menjadi standing kita untuk bisa mengkampanye kebijakan yang ada di sana. Jadi Indonesia juga harus bisa speak up, harus bisa mendorong, melakukan diplomasi supaya produk-produk yang menjadi unggulan kita bisa diterima di negara lain. Kenapa? Karena produk-produk dari negara lain kita bisa terima dengan freely gitu, dengan tax yang rendah. Nah, itu kewajiban Indonesia untuk membargaining ke sana. Jadi tugasnya mungkin pejabat-pejabat kita yang ada di sana ataupun pejabat Indonesia yang ke sana harus bisa mengkampanye produk barang dan jasa Indonesia juga punya posisi tawar yang baik. Jangan seperti misalnya EUDR, mereka menghambat produk kita, kita hanya tinggal terima aja. Jadi kita harus push gitu untuk supaya produk kita bisa. Batu bara juga begitu. Menarik ketika lagi-lagi memang diplomatic steps harus dilakukan. Menjabatkan Prabowo Subianto lawatan di 6 negara ya, Prof. Betul. Presiden disambut baik oleh sejumlah negara mitra dan investor. Bagaimana Anda memaknai lawatan Presiden Prabowo tersebut? Di mana Rosan Roslani, Menteri BKPM kita bilang bahwa sudah ada sejumlah dana yang akan mengalir masuk di Indonesia begitu, hasil lawatan tersebut. Harapan kita adalah memang betul-betul itu dana itu real, artinya nyata dan bisa fresh yang bisa dilakukan, di-generate oleh pemerintah kita. Artinya memang ada yang tadi yang saya lihat, setahu saya ada yang berupa hibah, mungkin ada yang berupa pinjaman. Nah ini yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah kita. Memang dana yang karena buat orang asing itu investasi kan beberapa hal yang penting, 2 hal lah paling enggak. Satu adalah law enforcement-nya itu harus bagus. Ya kan, saya kebetulan hakim arbiter dan kita juga menangani beberapa sengketa. Saya juga sering menjadi ahli di forum internasional, di pengadilan dan sebagainya. Kita melihat kasus dispute antara asing dengan Indonesia, itu adalah salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Nah, jadi buat mereka adalah kenapa mereka menaruh dispute settlement-nya di Singapura, karena buat mereka clean and clear. Nah, yang kedua adalah birokrasi, less bureaucracy. Jadi kalau birokrasinya itu enak, cepat, buat orang asing akan lebih mudah. Jadi speed up untuk orang asing untuk bisa investasi ke Indonesia adalah dengan kita membuat segala sesuatu itu lebih cepat, lebih interaktif, lebih mudah, sehingga orang lain tuh asing itu merasa nyaman ketika investasi ke kita. Nah, kita bersyukur tadi 290 sekian T yang bisa didapatkan oleh Presiden ketika lawatannya ke sejumlah negara. Ini menjadi penting, sehingga kita lihat nanti eksekusinya bukan hanya berupa letter of intent, tapi juga bisa diimplementasikan ke dalam produk-produk atau barang dan jasa yang kita bisa lakukan dengan program pemerintah yang ada. Menurut proyeksi Anda sebetulnya ke depannya investasi-investasi ini semakin ramai dan berbondong-bondongkah, mengingat Indonesia kan ditargetkan menjadi macan Asia berikutnya begitu ya? Kalau dengan target Pak Presiden Prabowo 8% pertumbuhan ekonominya, artinya kalau sampai berbondong-bondong mungkin butuh waktu, takes time kalau menurut saya. Kenapa? Karena butuh membangun culture, economic culture, legal culture yang oke. Tetapi kalau menurut saya iklim ini akan bisa berubah. Karena kan visionernya adalah Indonesia Emas 2045. Makanya lawatan kunjungan Presiden ke sana, yang salah satu guyuran dari China adalah mengenai program makan bergizi gratis. Yes. Karena kelihatannya Presiden sangat attention dengan pendidikan, dengan sumber daya manusia, dengan yang real dari masyarakat kita. Saya rasa investasi akan growing untuk kedepannya. Tetapi balik lagi, iklim usaha kalau kita bentuk geopolitik terkendali, ya saya rasa akan lebih mudah untuk kedepannya lebih mudah. Mungkin Korea sekarang dalam kondisi yang militer yang ada. Bagaimana ketika program makan bergizi gratis ini ditujukan dukungannya dari Presiden China Xi Jinping gitu, tanggapan Anda seperti apa? Apakah sebetulnya kita harus meniru atau membuka aliran investasi dari China ini, atau seperti apa skema atau mekanisme yang harus dicontoh gitu? Iya. Artinya memang program makan bergizi gratis ini kan salah satu program unggulan Pak Prabowo. Ya kan, China mendukung ini karena China melihat bahwa ini hal yang menjadi penting untuk pembangunan manusia untuk ke depan. Artinya apa yang dilakukan oleh Indonesia, ini artinya bisa banyak lesson learn dengan negara lain. Salah satunya dengan Malaysia, Singapura, China terutama. Karena kita punya kemitraan yang baik dengan Amerika dan sebagainya. Nah, artinya dengan Xi Jinping, Presiden Xi Jinping memberikan perhatian yang lebih, saya rasa akan lebih mudah untuk kedepannya untuk kita bisa berkolaborasi banyak dengan negara itu.
kolaborasi-kolaborasi ini juga memang yang paling ditunggu begitu ya. Betul. Dan di sisi lain Amerika Serikat juga berkomitmen ya Prof untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia melalui pertanian berkelanjutan. Komitmen itu juga disepakati dalam pertemuan Prabowo dengan Presiden AS Joe Biden karena memang belum dilantik nih Donald Trump. Langkah yang baik untuk program prioritas Prabowo Gibran kah? Karena beberapa waktu lalu Presiden Prabowo mengumumkan bahwa swasembada pangan kayaknya lebih cepat nih di 2025 ya, bukan lagi yang targetnya tadi 2029. Bagaimana Anda melihat komitmen untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia ini? Ya, komitmen ketahanan pangan ini memang saya lihat sudah dibunyikan oleh banyak organisasi yang memang mendukung pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Karena ketahanan pangan itu juga bisa dibangun, salah satunya membangun pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Ini saya rasa yang sedang dijadikan oleh pemerintah supaya birokrasi ini bisa berjalan baik dan bisa memang memberikan kepastian hukum yang ada. Dan juga memastikan fungsi sektor perbankan, pembiayaan menjadi fungsi yang penting untuk bisa mendukung dalam hal sektor keuangan kita, financial kita. Sistem perpajakan juga menjadi penting untuk mendukung hal ini semua dalam kaitan dengan prosedur perdagangan ekspor-impor, juga mempermudah kepemilikan, juga sekarang banyak peraturan-peraturan yang sedang dikaji ulang. Kami pun juga sedang membantu beberapa Pemda untuk mendukung pembuatan revisi-revisi perda-perda atau pergub yang ada. Dan ini akan bisa meningkatkan investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Tetapi kata kuncinya adalah baik lagi fungsi tata kelola. Kalau tata kelola baik, pemerintahan yang baik, saya rasa investasi akan dengan mudah akan masuk dari asing ke Indonesia. Saya masih penasaran dengan swasembada pangan, di mana ketika swasembada pangan terjadi, impor beras akan stop begitu ya. Apakah Anda melihat ini sebetulnya masa depan yang cerah juga untuk surplus perdagangan kita? Ya, ini saya rasa yang ingin dilakukan ke depan adalah polisinya ya jangan sampai kita impor terus kita harus ekspor. Karena kita negara agraris yang juga kaya dengan itu. Artinya kalau memang ada ke sana swasembada pangan dan kita memang sudah tata ini, kita juga ingin punya industri otomotif sendiri, mobil nasional sendiri, nggak boleh kalah dengan negara lain gitu. Artinya kecintaan ini yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada masyarakat kita dengan bangga membuat produknya sendiri. Artinya swasembada pangan ini menjadi kata kunci untuk ke depan bisa dibuktikan sesuai dengan langkah konkret yang ingin dilakukan oleh pemerintah Prabowo untuk masa yang mendatang. Sekarang kita melawat ke Peru nih. Prabowo juga berkunjung ke Peru ya Prof ya. Kedua negara berkomitmen gitu untuk menyelesaikan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA begitu dalam 6 bulan ke depan. Bagaimana Anda melihat kemitraan Indonesia dengan negara tersebut? Apakah sebetulnya itu juga sesuatu yang menjanjikan? Iya. Memang kayak seperti SEPA, ya kan, economic partnership ini, ya kan, artinya dengan lawatan-lawatan Prabowo itu Presiden Prabowo menunjukkan komitmen Presiden untuk bisa mendukung kemitraan blok-blok ekonomi yang ada. Tetapi memang harus dipilah. Ya kan, makanya saya sering banyak bicara di stasiun TV untuk bisa bagaimana kita mengoptimalisasi perjanjian perdagangan bebas yang sudah dilakukan, blok-blok yang ada, sambil juga kita men-screening, misalnya seperti BRICS, OECD, SEPA, dan yang lain-lain, ya kan, keanggotaan di G7, G20 mana yang menguntungkan untuk Indonesia. Karena balik lagi kan kepentingan yang paling utama dan tertinggi adalah kepentingan nasional Indonesia. Itu sudah pasti gitu. Nah, artinya dalam kaitan dengan hal ini tentu SEPA dan yang lain-lainnya itu adalah ingin mempercepat fungsi perundingan yang ada. Artinya kalau ada yang deadlock, mungkin dengan dorongan dari atas akan lebih mudah, sehingga ada hal-hal yang mentok di perundingan, mungkin ada condition yang menyulitkan, itu akan lebih mudah. Seperti aksesi kita di OECD kan mudah-mudahan nggak mandek, sehingga kita bisa menjadi tidak terjebak kepada middle income trap country, tidak terjebak menjadi negara yang hanya pendapatannya kecil atau menengah, tetapi bisa eskalasi menjadi lebih besar lagi. Menjadi lebih besar, dan tentu seperti yang Prof selalu bilang bahwa menjaga tata kelola, karena ini hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga agar potensi investasi benar-benar terjaga begitu ya. Kita akan kembali usai jeda, Prof. Pemirsa tetap bersama kami di Investor Daily Special. Terima kasih masih bersama saya Iqbal Switami Harja, dan tentu kami masih juga bersama Prof. Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, yang saya terus tadi bombardir pertanyaan terkait perdagangan ini ya Prof. Kita lanjutkan. Nah, Indonesia juga Prof sudah mendapatkan restu dari Joe Biden dan Perdana Menteri
Inggris gitu untuk bergabung dengan OECD. Kita kembali lagi ke OECD. Sementara Indonesia semakin siap berproses begitu ya menjadi anggota OECD, di mana juga ada lawatan yang hadir ke sini gitu ya dari OECD. Catatan Anda jika Indonesia resmi menjadi anggota OECD kaitannya dengan geliat perdagangan internasional seperti apa dan apa sebetulnya sektor-sektor yang bisa dieksplor lebih lagi Iya, oleh Indonesia. artinya keanggotaan Indonesia untuk menjadi member dari OECD adalah meningkatkan sebenarnya levelnya Indonesia di mata internasional. Tidak semua, setahu saya, negara-negara di Asia Tenggara, pemirsa Investor Daily, untuk bisa menjadi member di dalam OECD ini. Dan ini menjadi momentum emas. Artinya kalau kita proses akses ini bisa berjalan dengan lancar. Karena setahu saya ini sudah cukup tahunan ya, artinya berdialog mengenai hal ini. Dan Indonesia mendapat dukungan ya seperti dari Amerika dan beberapa negara yang ada untuk bisa menjadi member ini. Nah, kedua adalah apa yang bisa dioptimalisasi dengan kita bisa menjadi member dari OECD ini. Tentu barang-barang yang berkaitan dengan manufaktur, yang berkaitan dengan crude palm oil seperti industri kelapa sawit, batu bara, ya kan, yang berkaitan dengan jasa, telekomunikasi, elektronik dan sebagainya, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat industrial, ini bisa kita didorong untuk bisa pangsa-pasar ekspornya masuk ke negara-negara anggota OECD. Itu yang saya maksud, kita jangan hanya misalnya bergantung kepada 1-2 negara atau 1-2 blok, tetapi sekarang itu semakin banyak teman semakin baik, Pak. Networking is rezeki ya, Pak? Networking is rezeki. Jadi kalau kita banyak kemitraan dengan beberapa negara tentu akan semakin baik. Tapi perlu diperhitungkan, jangan kita tidak mendapatkan benefit untuk itu, karena sayang banget Indonesia kalau hanya menjadi target atau objektif dari banyak negara, tapi kita tidak mendapat gain atau mutual benefit dari negara yang ada. Karena ini kemitraan. Nah, kalau kemitraan kan harus dua belah pihak mendapatkan satu keuntungan atau benefit. Menarik karena sebetulnya pertanyaan saya berikutnya adalah itu, apakah Indonesia takutnya ada di sasaran marketnya saja begitu, karena dengan mudah mereka akan menggelontorkan atau memasukkan produk-produknya ke Indonesia. Kemitraan ini sebetulnya apa yang harus dijaga oleh pemerintah Indonesia begitu untuk menjaga kemitraan yang sehat dan menguntungkan, Prof? Itu yang kemarin saya lupa statement dari pejabat, salah satu pejabat saya lupa. Artinya adalah setelah berkeliling mungkin negara-negara, kesimpulannya adalah Indonesia itu memang menjadi sasaran investasi buat negara lain, selain India juga. Karena memang di Indonesia kan demografinya cukup besar, dan Indonesia itu akan masuk ke dalam masa-masa di mana usia itu akan menjadi prime age-nya, golden age-nya. Sehingga investasi ketika masuk itu panjang. Mereka mungkin tidak akan banyak ke Korea Selatan, atau mungkin tidak akan banyak ke China, apalagi mereka ada pembatasan kan, berkaitan dengan usia dan sebagainya. Artinya kita akan ada di masa-masa di mana usia itu menjadi unggulan untuk investasi. Makanya banyak negara itu ingin sekali banyak investasi ke Indonesia, karena dengan melihat market potensial yang ada di kita, dengan demografi di kita, karena kita ada bonus demografi kan, dengan usia yang satu kurun waktu menjadi sasaran target. Nah, ini yang menurut saya menjadi unggulan untuk Indonesia untuk ke depan. Selain OECD kan BRICS juga akan kita akan masuk atau kerjasama begitu dengan BRICS. Hal-hal apa yang harus diwaspadai Indonesia untuk ketika nanti forum kerjasama BRICS ini Indonesia juga bergabung begitu, Prof? Ini kan BRICS ini kan ada Brasil, Rusia, India, China, ya kan? Ada South Africa juga. Indonesia waktu Pak Jokowi sebenarnya sudah ke Afrika juga, ya kan? Dan ditindaklanjuti juga oleh Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti keanggotaan ini. Nah, itu kan bloknya China itu dan Rusia dan sebagainya. Artinya tetap di sini kita perannya sebagai negara yang non blok itu pun harus ada. Jangan berarti mungkin kita mengindahkan Amerika ataupun Barat dan sebagainya. Tetap kita menjalin kemitraan dengan banyak pihak. Nah, memang dengan kepemimpinan Donald Trump, kita tahu beliau akan cukup strong ya, artinya dalam memimpin Amerika Serikat. Artinya tentu kebijakan-kebijakan yang ada, beliau maunya lead. Mereka motonya kan akan American first gitu loh, ya kan? Artinya semua akan banyak bekerja sama dengan kemitraan dengan Amerika Serikat. Dan dominasi Amerika Serikat dan China untuk ke depan akan ada. Artinya, tadi yang seperti ditanyakan oleh Pak Iqbal, ketika Indonesia masuk ke dalam keanggotaan ke dalam BRICS, ke timur, tentu harus punya benefit di sini untuk produk barang dan jasa kita. Tetapi tidak juga boleh kita hanya satu saja. Kita juga harus melihat negara G7, G20. Kita juga
jangan lupa kita kan ada ASEAN Economic Community, kita ada ASEAN, ya kan? ASEAN pun juga kerjasama dengan banyak mitra yang lain. Ini banyak sekali multilateral agreement, bilateral agreement yang diikuti oleh Indonesia. Artinya Indonesia sudah dikenal negara non-blok. Jangan sampai hanya satu saja sehingga meninggalkan yang lain. Oke, itu juga yang menjadi harus perhatian pemerintah Ya. begitu. Prof, terkait penurunan permintaan pasar global, kan hambatan perdagangan dan kebijakan internasional juga yang berubah menjadi faktor utama yang dapat mengganggu kinerja ekspor dan industri domestik gitu. Bagaimana sih strategi yang harus dilakukan pada tahun 2025 dalam menghadapi tantangan tersebut? Karena tentu tantangan bukan hanya di situ, banyak sekali tantangan-tantangan lain, belum di domestik, belum juga hubungan dengan negara-negara mitra begitu. Ya, menurut saya adalah yang pertama, kita juga harus mengurangi ketergantungan kepada negara-negara seperti Amerika Serikat, China. Tidak mudah, tidak gampang, tetapi kita juga membuka pasar seperti dengan Uni Eropa, dengan Asia Selatan, Afrika, Amerika Latin. Itu kan yang coba dilakukan oleh Presiden, membuka seluruh jaringan yang ada. Luas dagang internasional dengan negara Asia Pasifik, negara-negara Arab dan sebagainya, saya rasa itu akan memperkuat perjanjian kita seperti RCEP kan kita juga memperkuat dengan Asia Pasifik. Nah yang lainnya adalah kita juga menghindari dari konflik dagang yang ada, karena Indonesia harus menjaga hubungan diplomatik yang seimbang, tadi saya sampaikan, juga meningkatkan ketahanan ekonomi domestik, karena ekonomi domestik itu menjadi unggulan. Jangan lupa untuk kita bisa attention atau memberikan perhatian kepada UMKM di kita, karena UMKM kita itu menjadi unggulan di kita, dan juga bisa mendorong investasi lokal yang ada di kita. Karena biar gimana kan pengusaha lokal harus bisa punya playing field yang sama dengan negara lain. Sehingga kita harus melindungi pengusaha lokal kita untuk punya competitiveness, berdaya saing dengan negara lain di luar. Bagaimana daya saing produk-produk kita ini di luar sana, Prof? Karena memang dengan konflik dagang, tentu juga nanti perang dagang takutnya ditakutkan terjadi. Bagaimana untuk menjaga kualitas? Karena bersaing juga dengan negara-negara yang masuk ke sini. Betul. Itu yang kita makanya ingin coba dilakukan hilirisasi. Kita nggak ingin produk yang dijual itu barang mentah ketika diproduksi barang jadi di negara lain dijual ke kita lagi dengan lebih mahal. Jadi artinya kita memang konsep ini harus jelas. Ketika kita menjual produk atau memasarkan barang di kita di luar, produk barang dan jasa, kita harus punya benefit lah untuk Indonesia. Nah yang kedua, daya saing di kita itu ke luar negeri memang tidak sekuat barang pasar lain yang masuk ke Indonesia. Kita harus akui itu. Tetapi pemerintah sudah melakukan upaya yang begitu luar biasa menurut saya untuk mendorong ini semua. Makanya kita diberikan banyak undang-undang kan, ada Omnibus Law, ada Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ya kan, ini masih hot ini, itu adalah konsekuensi dari undang-undang HPP juga. Nah artinya ini juga harus dilihat lagi dengan kebijakan ini sejauh mana pengusaha lokal ini bisa tetap hidup, bisa tetap running. Makanya menurut saya kebijakan untuk ke depan policy making tetap governance comply, tetapi harus ada flexibility melihat kemajuan di global untuk di kemudian hari. Oke, Prof. Penggunaan fasilitas Generalized System of Preference atau GSP juga oleh Amerika Serikat kan menjadi ancaman serius bagi industri manufaktur di Indonesia, khususnya tekstil dan produk tekstil. Fasilitas ini sebetulnya memberikan keuntungan berupa akses pasar dengan tarif rendah. Tanggapan Anda seperti apa? Karena ketika kita berlawat ke luar negeri, sebetulnya kualitas tekstil kita sih di atas rata-rata kalau saya boleh bilang. Iya, betul. Jadi GSP ini kan yang tadi dibilang Generalized System of Preference ini atau GSP adalah satu skema perdagangan unilateral yang diberikan oleh negara maju seperti Amerika Serikat kepada negara berkembang dengan harapannya bisa menumbuhkan ekonomi secara pesat. Dan memang kalau saya lihat memang ada dampak. Memang menurut data BPS dari data yang saya kumpulkan, sektor tekstil menyumbang 6,3% terhadap ekspor non-migas Indonesia pada 2023, dan Amerika Serikat adalah pasar terbesar dan menyerap 30% loh. Pasar tekstil, ekspor tekstil Indonesia seperti yang Pak Iqbal sampaikan. Dan Kementerian Perdagangan memperkirakan akan ada biaya tambahan sekitar 10% sampai 15% untuk produk tekstil Indonesia di pasar AS jika fasilitas GSP dihapus. Artinya memang perlu dilihat, kita punya strategi yang lain. Misalnya dengan diversifikasi pasar airport, Indonesia perlu memperluas pasarnya ke banyak negara melalui perjanjian perdagangan penuh seperti RCEP dengan memanfaatkan penuh facility yang ada dalam perjanjian. Sehingga kita dengan adanya GSP ini tidak mengurangi dampak untuk Indonesia, sehingga Indonesia harus mensubsidi. Karena kan kita tahu Pak Presiden Prabowo akan mengutamakan pembangunan manusia nih, kalau saya lihat
makan bergizi gratis, ya kan kita juga harus punya ketahanan pangan dan sebagainya. Jangan sampai produk tekstil juga sudah dihujani. Kita untuk COVID-19 habis-habisan lah tekstil itu. Tapi dengan pasca pandemi COVID-19 mudah-mudahan semuanya akan bisa berubah pemirsa dan Indonesia akan bisa balik lagi ke pertumbuhan yang lebih baik. Oke, Prof, satu pertanyaan sebelum kita jeda, bahwa kita tahu bahwa 2025 kan Donald Trump akan menjadi presiden baru, di mana juga lagi-lagi proteksionisme dan selalu serukan perang dagang pada Cina gitu yang memicu ketidakpastian ekonomi global. Kehati-hatian Indonesia ini apa yang harus dilakukan? Karena memang justru kita dengar bahwa Vietnam bisa memanfaatkan peluang dari kondisi tersebut gitu. Mungkinkah bisa terjadi juga di Indonesia, Prof? Iya. Artinya dengan diversifikasi, dengan Donald Trump yang ada, kita tidak tahu apakah konflik dagang ini akan bisa terjadi lagi karena kita harus memperluas diversifikasi pasar bukan hanya ke Amerika dengan China, tapi dengan banyak negara seperti yang tadi saya sampaikan. Juga yang kedua, hindari konflik ada, ya kan, dan juga perluas dengan negara-negara RCEP yang saya bilang, perluas dengan negara ASEAN, Eropa, Amerika Latin, Afrika maupun Arab Saudi dan sebagainya. Juga ada penguatan pasar domestik, ada substitusi import, dan juga kita menggunakan konflik yang ada. Ya kan, misalnya dengan pergeseran rantai pasok global, kita juga bisa memanfaatkan ekspor produk yang kompetitif. Ya kan, artinya kita tetap menjalin semua hubungan dengan banyak negara. Karena kemungkinan prediksi saya adalah Donald Trump akan mengutamakan tentu pengusaha lokal Amerika. If you want to have investment in US, ya tentu harus bekerja sama kemitraan yang baik dan harus bisa menguntungkan negara Amerika Serikat. Setahu saya begitu. Karena Donald Trump punya policy making yang cukup kuat untuk bisa melindungi itu semua. Jadi artinya Indonesia harus pintar bermain di playing field ini supaya Indonesia nggak terjebak, tetapi Indonesia bisa memanfaatkan diversifikasinya. Dan tadi seperti yang disinggung Vietnam itu cukup baik, cukup pintar itu. Pertumbuhan ekonomi juga cukup maju. Kami juga beberapa kali lihat di banyak negara ya, seperti di Hanoi, Ho Chi Minh. Kebetulan kemarin saya dan tim ke Nha Trang di Vietnam, itu growing memang di sana. Saya sudah prediksi nih mobil lokalnya akan tumbuh sejak beberapa tahun yang lalu. Tadi saya ke studio ini, ketika jalan, pasar mobil Vietnam semua ada di daerah sini. Sudah ada semua. Dan itu saya sudah prediksi di banyak media beberapa tahun yang lalu. Artinya ini terobosan yang dilakukan oleh Vietnam ini luar biasa dalam hal memboost produk lokalnya untuk bisa masuknya pasar ke negara lain. Artinya ayolah, Indonesia nggak boleh kalah, kita harus bangkit, sehingga saya yakin dengan policy dari pemerintah yang ada harusnya ke depan kita akan bisa bermain di level yang sama. Dan gerak cepat seperti negara-negara tetangga ini ya. Kita akan kembali, Prof, usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Halo pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir dari Investor Daily Special bersama Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum, bisnis, dan perdagangan internasional. Tidak terasa, semoga tidak terasa gitu ya, saking kita serunya ngobrol, Prof. Bagaimana Anda melihat sebetulnya, tadi kan diversifikasi pasar selalu diungkapkan oleh Anda dalam menghadapi ketidakpastian global saat ini, Latin, ASEAN, Timur Tengah. Latin ini seperti menjadi salah satu yang primadona kah begitu, karena sering sekali menjadi sorotan juga negara-negara Latin, terutama kemarin Prabowo ke Peru yang seperti sudah kita perbincangkan di segmen sebelumnya. Iya, jadi artinya pemerintah ini kan juga melihat alternatif mana pasar dari negara lain yang kita bisa bekerja sama. Ya kan, kebetulan ada tempat di G7 atau G20, forum-forum internasional. Kenapa kita tidak membina dengan negara-negara itu? Seperti misalnya dengan South Africa. Ya kan, kenapa kita tidak bina dengan negara-negara itu? Artinya peluang kerjasama, kemitraan dagang dengan banyak negara ya kita harus optimize. Karena yang tadi, jangan sampai terjebak kepada 1-2 negara, terjebak kepada 2 kekuatan, padahal kita juga bisa punya diversifikasi pasar dengan negara-negara lain. Nah, momentum itu yang saya lihat juga dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, terutama Vietnam lah. Memang dia policy-nya itu memang lebih jelas, sehingga dalam mengeksekusi kebijakan fiskal, policy dagang, hukum dan sebagainya mungkin lebih bisa dieksekusi ke banyak negara. Prof, saya masih penasaran dengan ASEAN. Sebetulnya kita kan di awal adalah yang organisasi internasional yang paling dekat dengan kita, hubungannya ASEAN, tapi
kurang terdengar begitu. Apakah kolaborasi atau sinergi antar negara ASEAN ini seperti apa perkembangannya sejauh Iya. ini dan apa sebetulnya yang bisa kita ambil peluang dari ASEAN ini di mana negara anggota ASEAN lainnya kebut semua begitu. Itu catatannya sangat baik Pak Iqbal. Waktu Indonesia 1-2 tahun yang lalu menjadi ketua ASEAN, chairman of ASEAN, itu di banyak stasiun TV ketika saya diwawancara, saya bilang manfaatkan momentum ini. Kapan lagi Indonesia bisa menjadi presidensi G20 ketua ASEAN? Yes. Oh itu dalam periode 1-2 tahun itu sekaligus. Dan di Bali waktu itu tempatnya hostnya. Artinya ini momen yang sangat-sangat luar biasa, mungkin tidak bisa banyak terjadi 2 kali. Kita harus menyuarakan policy-policy untuk kepentingan ASEAN khususnya, dan untuk negara-negara yang mungkin belum maju seperti banyak negara lain di Uni Eropa. Oke. Artinya ASEAN harus mengeluarkan banyak rekomendasi apa yang dilakukan. Ambil contoh, ASEAN dengan Australia ada kemitraan dagang, ASEAN dengan China ada kemitraan, dengan India, ASEAN India, ASEAN Pakistan, ASEAN Korea, ASEAN Jepang. Saya kok belum banyak melihat itu, policy kita ke negara lain itu apa yang mau didorong, apa yang mau didorong gitu, apa yang mau diinginkan. Ya, ya. Menurut saya yang pertama adalah goalsnya adalah tidak semua negara-negara ASEAN punya kebutuhan seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand. Ya kan mungkin ada Kamboja di negara lain dan sebagainya, Laos dan sebagainya. Artinya mereka butuh dukungan. Konflik yang berkepanjangan di Myanmar, konflik militer. Artinya itu akan berdampak kepada segi ekonomi dan juga kemanusiaan yang ada di sana. Kita harus punya sikap apa yang ingin dilahirkan ASEAN terhadap konflik-konflik itu di mata internasional. Kedua, misalnya, kita ingin membuat satu kebijakan, misalnya currency yang sama. Apa yang mau kita lahirkan? Jadi, eksekusinya itu jelas. Dan itu momentum ketika Indonesia menjadi ketua, menurut saya itu bisa didorong. Tetapi nggak apa-apa, artinya tidak ada sesuatu yang terlambat, yang tadi disampaikan. Menurut saya, ya kan, Indonesia harus lebih berani speak up lah ke mata internasional. Bukan hanya melihat, ini loh kacamata pandang Indonesia melihat policy internasional di negara lain, tapi kacamatanya Indonesia dalam bagian menjadi ASEAN, ini yang diinginkan. Sehingga luar negeri harus seperti ini. Yang tadi lah, sebagai contoh, kelapa sawit kita dihadang oleh UDR, nggak boleh masuk ke Uni Eropa. Padahal itu produk unggulan di kita. Apa sikapnya Indonesia? Apakah kita hanya nerimo? Ataukah kita juga memperjuangkan hal itu? Atau kita juga melakukan satu tindakan pengamanan perdagangan, kan ada instrumen, entah countervailing duty, entah safeguard, entah anti subsidi, sehingga kita punya treatment yang equal. Dan kita bisa aja mereview, karena negara ini kita nggak boleh masuk pasarnya, otomatis negara lain tidak bisa dengan mudah masuk pasar ke negara kita. Artinya dengan adanya itu kan dia akan bargainingnya akan lebih tinggi. Begitu. Indonesia harus take a lead begitu ya Prof ya, untuk ASEAN ini karena memang begitu. Potensinya sangat besar. Nah, dukungan pemerintah dalam bentuk insentif fiskal, kita bergeser ke fiskal. Pengembangan pasar alternatif dan peningkatan produktivitas menjadi kunci begitu untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025. Apa saja sebetulnya dukungan yang diperlukan tersebut, Prof? Ya, Indonesia tentu dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan akan mengurangi banyak insentif, artinya memberikan banyak insentif, terutama UMKM. Kalau nggak salah ada nilai keberapa itu akan disubsidi oleh pajak, lalu juga akan ada kemungkinan tax holiday, lalu mungkin tax amnesty yang kesekian mungkin ada. Nah, artinya ada pengurangan pajak untuk UMKM, memberikan subsidi biaya pengiriman dan logistik, ya kan juga keringanan biaya masuk industri yang bergantung pada bahan baku atau mesin import, atau memberikan insentif fiskal misalnya berkaitan dengan pajak properti dan yang lain-lainnya. Artinya semua itu bisa dilakukan untuk menjadi pasar alternatif untuk Indonesia dan untuk menumbuhkan iklim investasi di Indonesia. Karena kalau nggak ada itu tidak akan menarik iklim investasi di kita. Artinya pemerintah harus membuat satu terobosan-terobosan untuk bisa memberikan warna setiap waktu untuk investasi yang ada di kita. Dan juga tentu kita ya di lain sisi meningkatkan produktivitas dan mutu kualitas produk dalam negeri kita supaya punya competitiveness yang tinggi yang bisa di mata internasional pun juga dilirik. Gitu. Dilirik dan terus seksi, terus berkilau kan ya Itu Indonesia betul, ya, Prof. Pasti akan dilihat. Nah, dengan ketidakpastian global yang masih juga akan berlanjut, Prof, strategi apa sih yang perlu dilakukan agar cita-cita pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto ini di atas 8% terrealisasi? Tentu banyak faktornya dan tentu challenge-nya tidak akan sedikit begitu, akan lebih banyak challenge-nya. Bagaimana tanggapan? Iya, artinya tentu
Pak Presiden Prabowo harus punya tim ekonomi yang kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Strong team itu harus kuat. Yang kedua adalah sudah dibentuk tim yang ada. Kedua adalah koordinasi antar kelembagaan mesti baik, supaya ini akan memudahkan policy-policy, tidak ada lagi miss antar subordinat bidang, lintas kementerian, departemen. Juga memperkuat permintaan domestik, meningkatkan daya beli masyarakat, kalau perlu memberikan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang menengah ke bawah. Lalu juga memberikan kredit berbunga rendah atau tanpa agunan mungkin untuk UMKM. Juga investasi dalam infrastruktur yang padat karya, ini untuk menciptakan lapangan kerja dan konektivitas ekonomi, dan juga memperkuat promosi internasional, optimalisasi FTA agreement, optimalisasi RCEP, optimalisasi OECD, optimalisasi produk-produk kita yang bisa didorong keluar, ya kan, dan juga take a lead yang bargaining power-nya lebih tinggi dengan negara lain, juga transisi energi bersih, ya kan, juga climate change, juga mengadopsi teknologi pertanian cerdas misalnya untuk meningkatkan panen dan sebagainya. Saya rasa pemerintah ini sudah mengkawinkan ini semua, mengintegrasikan. Kita mungkin butuh bersabar, butuh waktu, biarkan semua bekerja, dan saya yakin semua pasti akan ada manfaatnya untuk Indonesia. Butuh waktu, tapi memang yang diharapkan waktunya lebih cepat begitu ya. Betul. Tapi menurut sepenglihatan Anda, tim ekonomi terutama perdagangannya dari pemerintahan sekarang seperti apa? Apakah memiliki strong positioning dan bargaining power yang luar biasa kah? Kalau saya lihat itu adalah putra-putri terbaik bangsa ya, artinya sudah dipilih oleh Presiden Prabowo dengan tentu setiap orang pasti punya kelemahan. Artinya itu yang terbaik dengan portfolio masing-masing yang ada. Nah, tinggal dibutuhkan satu keberanian, dukungan dari atas sampai ke bawah itu semuanya inline. Policy-nya satu atas, semuanya juga bisa dieksekusi sampai ke bawah. Dan tim ekonomi yang dilakukan dibuat oleh Presiden Prabowo tentu harus bisa punya visi misi presiden satu, tidak melenceng. Saya rasa akan lebih mudah untuk bisa melihat itu semua. Kedua adalah melihat kondisi dinamika yang ada di global, sejauh mana dinamika ini punya impact untuk Indonesia ke depan. Artinya itu dilihat juga, sehingga kebijakan di ekonomi di kita itu mungkin sedikit banyak bisa melihat, menyesuaikan lah, adaptasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat internasional. Oke, Prof, terakhir, sebelum kita rangkum semuanya, harapan Anda untuk tentu perekonomian kita yang ditargetkan 8% tentu dengan dari sisi dan kacamata perdagangan kita. Harapan saya memang tentu ini bisa tercapai. Nggak ada kata-kata lain. Selain ya kita harus berjuang, kita harus mendorong supaya ini bisa tercapai. Saya rasa Presiden Prabowo sudah menetapkan target yang cukup optimis, dan tentu ini adalah target yang harus dicapai untuk ke depan. Dan saya rasa wajar pemimpin memberikan target yang ada. Harapannya adalah tentu harus bisa tercapai, sinergitas semuanya itu bisa menjadi satu antara B2B, B2G, dengan government, dengan bisnis, dengan swasta, kemitraan internasional pun kita bisa jaga. Kita juga menjaga iklim investasi yang baik, kita juga menjaga koordinasi hukum yang baik, kita juga menjaga mitra di luar untuk bisa masuk ke Indonesia, dan yang terpenting adalah memberikan perhatian yang lebih kepada pengusaha lokal yang ada di Indonesia. Karena mereka berjuang, Pak. Ternyata belum terakhir nih, dari kerjasama internasional sendiri, sebetulnya bagaimana sumbangsinya untuk mendongkrak si target 8% ini? Apakah memungkinkan juga, dan sumbangsinya kira-kira berapa persen? Kalau Indonesia bisa mengoptimalisasi kemitraannya ada, ini memang mesti di-screening. Menurut saya perlu di-screening, karena banyak kemitraan yang sudah ada. Kita memang tidak bisa meng-counting berapa jumlahnya. Akan tetapi begitu banyak kemitraan yang ada di internasional. Jangan sampai kita hanya ikut, tetapi kita tidak mendapatkan benefit yang ada. Makanya saya bilang perlu ada cost-benefit analysis ya. Kalau kita biasanya tuh ada cost-benefit analysis, dengan kita mengikuti kebijakan ini, apa yang menjadi kerugian, apa yang menjadi benefit. Nah, itu cost benefit analysis itu mungkin perlu dikaji secara mendalam, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata benefitnya lebih tinggi dibanding cost-nya. Ambil peluang itu. Tapi kalau kemitraan itu tidak memberikan benefit, ya saya rasa kita nggak perlu harus ikut. Jadi harus wise, skala prioritas, dan juga lagi-lagi yang harus diperhatikan di Tata kelola.
lebih seksi dan berkilau begitu Lebih ya seksi Prof ya. berkilau. Profesor, terima kasih sudah hadir Terima kasih. memberikan insight terkait bagaimana Indonesia mengejar pertumbuhan 8% ini dengan memperkuat kerjasama internasional dan tentu apa dan banyak faktor yang sudah disiapkan. Salam sukses dan salam sehat selalu dengan Anda. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di program Investor Daily Special hari ini. Saya Iqbal Suri Kami Haja atas nama seluruh kru yang tugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di Home Channel 117, First Media Channel 419 dan Channel 2 SD, Bisnet TV Channel 24, di aplikasi video Oxygen TV dan TV serta live streaming di investor.id, IDTV Inspirasi Investasi. Sampai jumpa.